Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam sepak bola. Kembali lagi bersama saya Ahmad Jaki yang akan memprediksi pertandingan BRI Liga 1 musim 2021-2022 yang akan mempertemukan Barito Putra yang akan menghadapi Persiraja Banda Aceh. Untuk memprediksi pertandingan selanjutnya, tentunya saya akan ditemani oleh rekan saya. Ini dia Bung Utai. Oke Mutai, gimana kabarnya Mutai? Alhamdulillah. Oke, untuk pertandingan kali ini PS Barito Putra yang akan menghadapi Persiraja Banda Aceh. Prediksinya untuk pertandingan nanti Mutai? Ya, ini tentu pertandingan sangat seru Pak Jaki ya, cukup seru walaupun secara klasemen sekarang berada di papan bawah klasemen, tepatnya di zona degradasi. Namun tentu kedua tim ini Mutai. Iya, namun tentunya ini tak akan mengurangi keseruan pertandingan papan bawah ini. Justru ini perang gengsi banyak perang gengsi dan perang kesempatan. Tentunya kedua tim sama-sama ingin mengambil kesempatan mengusung misi bangkit karena seolah-olah menemukan tim yang selepol nih. Sama-sama di papan bawah, sama-sama di papan saling bawah, mengalahkan tentunya seperti itu. Apalagi terutama bagi Persija Banda Aceh yang ingin tentunya mengawali gelaran atau pekan di seri ketiga ini, tentunya mereka seenggaknya mendapat 3 poin untuk pertama untuk menambah kepercayaan diri bagi tim mereka dan untuk terus masih membuka harapan untuk bersaing tentunya di BRI Liga 1 ini. Jangan sampai tentunya Persiraja Banda Aceh ini hanya numpang lewat tentunya di gelaran Liga 1 karena mereka ini merupakan tim promosi bagi untuk Liga 1 ini. Sementara tentunya Barito Putra itu pun tentunya mereka pun tidak mau kalah begitu saja dan mereka pun ingin segera beranjak dari zona degradasi ini. Karena harus naik seenggaknya menghindar dari menjauh dari zona degradasi. Setidaknya keluar dari zona degradasi Barito Putra ini Mutai. Oke, kabar baiknya Mutai, di pertandingan sebelumnya Mutai, Barito Putra sudah bisa menurunkan Rizky Pora Mutai, sang kapten Barito Putra Mutai. Ya, dikabarkan semua pemain Barito Putra pun dikabarkan siap diturunkan tergantung racikan dan strategi dari coach Jajang Nurjaman. Dan yang paling tentunya yang paling diharapkan segera tampil dan kabarnya sudah mulai ikut berlatih walaupun terlihat belum fit 100% yaitu Casio de Jesus sang bek andalan Barito Putra, karena mungkin sebenarnya yang menjadi alasan utama atau yang menjadi salah satu alasan masih lemahnya pertahanan Barito Putra ini mungkin gara-garanya kehilangan salah satu bek andalan Barito Putra ini yaitu Casio de Jesus yang mengalami cedera yang cukup panjang selama gelaran seri ke-1 dan seri kedua, mengakibatkan pertahanan Barito Putra ini merupakan salah satu pertahanan yang paling buruk bagi yang paling banyak kebobolan. Banyak kebobolan, benar sekali. Andai saja Casio de Jesus fit dan siap diturunkan, tentunya tidak akan seperti ini. Berarti mungkin setidaknya mengurangi mungkin akan menjadi pertahanan yang cukup kuat, mungkin duet dengan Azamat Matop tentunya. Iya, benar sekali Mutai. Di Persiraja Banda Aceh sendiri Mutai, persiapannya untuk menghadapi Barito Putra ini Mutai. Ya, di Persiraja Banda Aceh pun terus menggenjot semua pemainnya untuk tampil di terutama tampil bangkit di seri ketiga ini bagi selama jeda kompetisi antara seri kedua dan ketiga yang sekitar 2 pekan, tentunya dimanfaatkan oleh tim Persija Banda Aceh ini untuk mengasah kerjasama tim, terutama kerjasama antara transisi ke menyerang dan bertahan tim ini bagi, karena kita tahu secara ketajaman mereka sebenarnya udah cukup mumpuni, mempunyai striker yang harus yaitu ada Paulo Henrique di situ. Bahkan Henrique itu merupakan salah satu top scorer gelaran Liga 1 sampai pekan ke-11 ini dengan raihan 6 golnya. Namun mungkin yang menjadi titik lemah adalah dari lini belakang, lini belakang yang menjadi terlalu mudahnya diborbardir oleh lini serang lawan. Oke, menarik saya buat transisi antara bertahan dan menyerang dari Persiraja Banda Aceh serta masih rapuhnya lini pertahanan dari Barito Putra, dan kabar baiknya mungkin Casio de Jesus udah fit Mutai ya, udah bisa diturunkan. Belum pasti bisa diturunkan, tapi namun sudah mulai latihan. Baru gabung latihan, namun secara fit, secara kebugaran
masih terus dipantau oleh dokter, dan Casio Desus secara pribadi mengungkapkan bahwa dirinya masih sakit, masih sakit dan belum merasa fit, masih ada yang dirasa masih sakit, belum siap tampil seperti itu untuk saat-saat ini, mungkin akan terus dipantau seperti itu. Oke, menarik sekali Mutai pertandingan antara Barito Putra yang akan menghadapi Persiraja Banda Aceh. Prediksi formasi untuk kedua tim ini Mutai? Untuk formasi Banjaki, kemungkinan besar Barito Putra akan menggunakan formasi 4-3-3. Di kiper ada Aditya Harlan, sementara duet center back antara Azamat Baimatov dan Dandi Maulana. Sementara di back sayapnya di situ ada Miftah Rahwasani dan Bagas Kapa. Di tengah di situ ada Lupi Gama, Bayu Pradana dan Buyung Ismu. Sementara di depan di situ ada Benny Okto, Rapinha dan Alexander Raki. Sementara untuk Persiraja Banjaki kemungkinan menggunakan formasi 4-4-2. Di kiper ada Fahrul Rozi, sementara duet center back antara Lilis dan Jamjani. Sementara di back sayapnya di situ ada Depri Rizky dan Ripaldi. Di tengah di situ ada Muklis Nakata, Sori Monata dan Panjamar Kopik, dan tentunya Eeng Supriyadi. Sementara duet striker di situ ada Husnudon dan Henrike. Oke, juga prediksi formasi dari kedua tim Barito Putra dan Persiraja Banda Aceh. Oke Butai, jalannya pertandingan nanti tentunya akan seru sekali, akan ngotot sekali untuk kedua tim ini untuk mencuri 3 poin di seri ketiga di pekan ke-12 ini Bung Utai. Ya, tentunya bagi kedua tim akan sangat ngotot sekali, akan sangat jual beli serangan akan terjadi di pertandingan kali ini bagi seperti itu, karena kita tahu inilah kesempatan kedua tim untuk mengawali pekan ke-12 di seri ketiga ini ya, untuk mendulang poin bagi terutama bagi Persiraja Banda Aceh, karena secara level permainan mungkin inilah yang seimbang karena kita tahu Barito Putra pun dalam tren kali ini dalam tren yang masih inkonsisten, belum stabil dan masih naik turun seperti itu. Apalagi di lini pertahanan Barito Putra seringkali juga melakukan kesalahan, sama-sama mempunyai titik lemah di lini pertahanan. Tentunya ini harus bisa saling memanfaatkan seperti itu, harus bisa memanfaatkan kesalahan-kesalahan sekecil apapun di lini pertahanan, baik pertahanan Barito Putra ataupun Persiraja Banda Aceh ini karena kita tahu kedua tim sama-sama dari sisi depan ataupun belakang atau bahkan di lini tengah sebenarnya secara kualitas mereka tuh sebenarnya cukup mumpuni bahkan pemain-pemain yang di atas rata-rata cukup berkualitas secara permainan, namun kadang mungkin koordinasi tim lah yang mungkin belum berjalan dengan sesuai dengan keinginan pelatih. Instruksi pelatih kita tahu di Barito Putra ketika mereka menguasai bola ataupun menyerang sangat-sangat berbahaya sekali kecepatan ataupun koordinasi penyerangan mereka. Kita tahu di situ ada Benny Okto, Rapinha, ada Alexander Rakik ataupun ada Umanailu, di tengahnya ada Lutfi Gama, Bayu Pradana, ada Buyung Ismu, itu ada Rizky Pora, tentunya mereka itu melakukan sangat tim yang cukup solid, cukup komplit di lini baik di tengah maupun di depan. Namun mereka kadang sering kecolongan dari strategi counter attack lawan, serangan balik lawan, karena mereka mempunyai titik lemah yang menjadi perhatian ketika mereka mendapatkan bola-bola silang. Bola silang mungkin di situ ketika Azamat Baimatov membantu penyerangan turun dan di Maulana seolah-olah selalu kewalahan, selalu kewalahan di situ. Azamat Baimatov maju ke depan ataupun Bagas Kapa maju ke depan. Disitulah mungkin transisi bertahannya mungkin yang selalu kadang melakukan kesalahan ataupun blunder yang selalu bisa dimanfaatkan oleh lini serang lawan. Itulah yang tentunya harus diwaspadai oleh Barito Putra seperti itu. Itu PR untuk Barito Putra Begitupun dengan Persiraja Banda Aceh sebetulnya. Maka ini adalah taktik dan strategi tentunya yang paling utama adalah konsentrasi kedua tim ini yang harus menjadi perhatian. Konsentrasi 90 menit sampai akhir pertandingan tentunya. Benar sekali Muta, itu dia konsentrasi yang selalu hilang di Barito Putra dan Persiraja Banda Aceh Muta, yang selalu kecolongan di menit-menit akhir dan rapuhnya transisi antara menyerang dan bertahan dari kedua tim ini. Tentunya kedua tim harus bisa saling memanfaatkan kelengahan ataupun kesalahan-kesalahan kecil di lini belakang.
Tentu itulah yang harus terus diperbaiki oleh kedua tim ini. Oke, siapa pemain yang harus diwaspadai dari kedua tim ini, Bung Tai? Ya, yang harus waspadai tentunya di Barito Putra mereka Persiraja Bandar harus mewaspadai kecepatan akselerasi yaitu Rapinha. Rapinha ya. Pemain sayap cepat yang dimiliki oleh Barito Putra ini tentunya pergerakannya sangat membahayakan sekali, Pak Jeki, dan sulit sekali untuk ditempel ataupun dijaga. Iya, benar sekali. Tugas bagi Ripaldi ataupun Debri Rizky yang kemungkinan besar akan ditaruh sebagai bek sayap, karena Rapinha ini selalu bergerak dari posisi sayap, baik sayap kiri ataupun sayap kanan, dan memberikan umpan-umpan matangnya kepada Rakik ataupun kepada Beni Okto. Tentunya ini adalah tugasnya dari Debri Rizky ataupun Ripaldi, ataupun tentunya yang di lini tengah nanti harus menjaga Rakik adalah Lelis ataupun Jamjani. Lelis ataupun Jamjani. Lelis. Disinilah Rapinha yang selalu bergerak, yang selalu mencari bola, yang mempunyai kecepatan dan akselerasi yang cukup tinggi, Buntai, dari Barito Putra. Untuk sementara untuk Persiraja Banda Aceh, siapa yang harus diwaspadai oleh Barito Putra ini, Buntai? Ya, dari Banda Aceh tentunya Barito Putra harus mewaspadai pergerakan dan ketajamannya dari Paulo Henrique, salah satu goal getter andalan yang dimiliki oleh Persiraja Banda Aceh. Walaupun secara tim ini Persiraja Aceh ini berada di papan bawah klasemen di zona degradasi, namun secara ketajaman, skill individu ataupun secara individu Paulo Henrique ini merupakan salah satu top skor, banyak top skor yang bersaing merebutkan top skor sampai pekan ke-11 kemarin, begitu ya, itu dengan torehan 6 golnya. Tentu ini sisinya bahaya dan membuktikan bahwa Henrique itu harus diwaspadai oleh lini pertahanan Barito Putra. Tentunya ini adalah tugas Azamat Meimatov ataupun Dandi Maulana. Jangan sampai memberikan peluang sekecil apapun ataupun jangan melakukan kesalahan sekecil apapun ketika ada Paulo Henrique. Itu dia. Sangat berbahaya sekali. Sekecil apapun peluang ya, bisa menjadikan gol bagi peluang bagi Paulo Henrique ini. Oke, insting gol Paulo Henrique harus diwaspadai oleh lini pertahanan Barito Putra. Azamat Meimatov ataupun Dandi Maulana harus menempel terus Paulo Henrique, Bung Tai. Dan jangan sampai melakukan kesalahan. Dan itu dia konsentrasi tadi yang seperti Bung Tai bilang. Oke, menarik sekali, Bung Tai, pertandingan antara Barito Putra yang akan menghadapi Persiraja Banda Aceh. Prediksi skor untuk pertandingan nanti, Bung Tai? Untuk prediksi skor kali ini saya memprediksi Barito Putra mampu mengalahkan Persiraja Banda Aceh, Pak Jaki. Dengan skor 2-1 untuk kemenangan Barito Putra. Oke, itu dia prediksi Bung Tai. Bung Tai memprediksi dengan skor akhir 2-1 untuk kemenangan Barito Putra. Gimana prediksi para pecinta sepak bola Indonesia? Prediksi para pecinta yang setia nongkrong di channel Wangkong TV? Silahkan isi di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa juga, apabila kalian suka dengan channel Wangkong TV, silahkan tekan tombol subscribe di bawah ini. Dan jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya, biar kalian semua update video terbaru dari Wangkong TV. Oke, terima kasih. Cukup sekian dari kami berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.